فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sahabat Safdah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Safdah, kembali di dalam segmen Sahabat Safdah bertanya. Kali ini bersama Ustadz Amin Nur Bait hafizahullah taala yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan para sahabat sekalian. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khairan, barakallahu. Alhamdulillah. Ya, ini ada pertanyaan dari sahabat Safdah Ustaz. Dari Abu Musa, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya nih Ustaz, bolehkah wanita haid membaca buku zikir pagi petang Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Bolehkah wanita haid membaca zikir pagi petang? Jadi terkait masalah amalan bacaan dan zikir yang dibaca oleh wanita haid atau orang yang junub itu ada 3 tingkatan ya. Ada membaca Quran, ada berzikir, dan ada berdoa. Membaca Quran, zikir, doa. Ini 3 tingkatan. Dari 3 tingkatan ini yang paling sakral adalah membaca Quran. Karena dia membaca firman Allah, membaca kalamullah. Kemudian bawahnya lagi adalah membaca zikir. Yang ini menyebut nama Allah. Kemudian kalimatnya harus khusus. Yang ketiga lebih longgar yaitu doa. Makanya untuk doa dikembalikan kepada masing-masing pribadi, sehingga dalam doa itu aturannya adalah yang penting tidak melanggar larangan. Kalau zikir harus sesuai aturan, kalau doa yang penting tidak melanggar larangan. Nah, urutan yang pertama yang paling sakral yaitu membaca Quran, karena dia membaca firman Allah, kalamullah. Maka ada banyak adab yang perlu diperhatikan. Sebagian adab itu hukumnya wajib, dan sebagian adab hukumnya anjuran. Contoh yang wajib apa? Contoh yang wajib, dia harus dibaca dengan standar tartil. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Makanya tidak boleh ngawur. Misalnya panjang pendeknya ngawur, kemudian tajwidnya nggak dijaga, tidak tartil. Ini bisa merusak makna dan tidak menjaga adab terhadap bacaan Quran. Kemudian di antara yang lain adab yang perlu diperhatikan yang statusnya wajib, masalah kesucian. Meskipun ulama khilaf dalam masalah ini, siapa saja orang yang nggak boleh baca dan siapa yang boleh baca. Misalnya orang junub, pendapat yang lebih kuat, terlarang bagi orang junub untuk membaca Al-Quran. Sehingga dia kalau mau baca harus bersuci dulu, mandi. Kemudian wanita haid apakah boleh atau tidak baca Quran? Ulama khilaf dalam masalah ini. Baik, nanti insya Allah kita jelaskan itu. Yang kedua zikir. Nah, zikir ini lebih longgar dibandingkan baca Quran. Sehingga zikir tidak perlu tartil. Maka tidak harus ada aturan tajwid yang dipenuhi. La ilaha illallah. La di situ panjang ya. Ada mat ketemu dengan alif, ketemu dengan hamzah. La ilaha. Kalau kita menggunakan kaidah tajwid, berarti di sini mat apa? Mat tabi'i. La, ketemu alif ya? Ketemu alif, namanya mat apa? Mat jaiz munfasil. Seperti misalnya kita baca panjang, kemudian lanjutannya ada ketemu alif. Sehingga mat jaiz munfasil bisa dibaca dengan 5 harokat atau 4 harokat, sehingga kita baca la ilaha. Dibaca panjang. Tapi kan tidak umum ya. Biasanya orang baca la ilaha illallah lebih pendek. Atau Allah, itu kan mat arid lis sukun. La ilaha illallah. Ya. Seperti ketika kita baca Al-Kafirun, Al-Mu'minun. Cuman kita tidak menggunakan itu karena zikir tidak perlu seperti itu.
Yang ketiga doa. Nah, doa lebih longgar lagi. Maka orang ketika berdoa, dia bisa pakai bahasa Indonesia. Bisa juga doa berdasarkan keinginan pribadi. Pengen A, pengen B, pengen C. Terus dia ngerancang sendiri kalimatnya, silahkan. Yang penting tidak ada kalimat yang berisi larangan. Dan tidak ada bentuknya tidak terlalu berlebihan dalam berdoa. Dan beberapa unsur yang lainnya. Baik. Karena itulah para ulama memberikan standar yang berbeda dari tiga ini. Kita urutkan yang pertama untuk membaca Quran. Untuk membaca Quran, para ulama 4 madhab. Dari mulai Hanafiyah sampai Hambali sepakat bahwa membaca Quran bagi wanita haid hukumnya dilarang, kecuali sebagian pendapat di madhab Syafi'iyah. Ya, saya ulang ya. Untuk baca Quran dalam Syafi'iyah, pendapat yang berdasarkan qaul jadid itu melarang. Kalau qaul qadim membolehkan. Jadi ada 2 pendapat dalam Syafi'iyah. Kemudian beberapa ulama yang lain melarang juga. Sedangkan yang membolehkan ada Malikiyah, kemudian pendapat Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Sedangkan yang tadi yang saya maksud 4 mazhab itu menyentuh Quran. Kalau menyentuh Quran, pendapat 4 mazhab melarang. Kalau membaca, sebagian melarang, sebagian membolehkan. Sehingga dia lebih ketat syaratnya. Karena sedang membaca firman Allah, kalamullah. Untuk zikir, ulama 4 mazhab sepakat boleh. Ulama 4 mazhab sepakat boleh. Sehingga bagi wanita haid, dia boleh berzikir. Baik zikir pagi petang maupun zikir yang lainnya. Ada banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah haid ketika sedang haji. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, "If'ali kama yaf'alul hajj, ghaira an tatufi fil baitil atiq." Silakan kamu lakukan amal apapun sebagaimana yang dilakukan oleh para jamaah haji selain tawaf di Ka'bah. Sehingga Aisyah dilarang oleh Nabi SAW untuk tawaf, tapi beliau bolehkan yang lain. Nah, ini mengisyaratkan bahwa wanita haid boleh membaca talbiyah ketika haji. Dan talbiyah itu termasuk zikir. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, jika zikir ini longgar, bagi wanita haid boleh, maka doa lebih boleh lagi. Dan yang kita pahami dalam zikir pagi petang itu isinya hanya 2. Pertama, zikir seperti bacaan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi 100 kali, atau bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 100 kali atau 10 kali. Dan yang kedua doa. Seperti kalimat Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sehingga kalau zikir boleh, maka doa lebih boleh. Karena itu kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, untuk para wanita haid membaca zikir pagi petang maupun zikir yang lainnya hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Bagi para sahabat Safdah yang ingin bertanya, silahkan DM ke Instagram Safdah TV. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.